Juli, ini udah lama. Kurang lebih 31 Juli udah lama banget gitu. Saya akhirnya panggil polisi. ya. Saya akhirnya panggil polisi, dia itu di depan ngamuk-ngamuk. Dia menjatuh-jatuhkan dirinya dan dia juga tendang-tendang mobil Alif. Dia tendang-tendang, dia kacanya di spionnya digini-gini, saya semua lihat dari atas. Saya bilang, Alif, kan mobil kamu gitu. Terus Alif sempat turun, ancurin aja Dea, mobil gue diasuransi kok, nggak apa-apa, yang penting. Terus saya bilang gini, Dea udah cepet jalan, kamu pergi dari sini jalan. Tapi barangnya itu ternyata di rumah saya banyak sekali barang-barangnya. Waktu dia datang itu dia hanya membawa ransel dan satu keset gitu, kayaknya hanya itu yang dia bawa. Tapi Alif dengan mbaknya yang dua kan beresin barang-barangnya. Nah waktu beresin barangnya itu banyak sekali, jadi lama beresin barang-barang, hampir satu kamar barang-barangnya. Tapi saya bingung kapan dia bawa barangnya ke sini ya gitu. Kok saya sebagai yang punya rumah nggak tahu. Ternyata malam hari mulai masukin banyak, sampai ada lemari, sampai ada apa. Dan gitu. saat itu, hari itu juga kita nggak ngelihat dia dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal yang kayak kita sehat bisa ngomong jelas enggak. Kalau Mbak pada dan Mas lihat videonya itu di video itu kan kita bisa dengar suara dia kayak agak-agak pelok ya. Dan kalau memang orang benar-benar dianiaya, disakitin, apa dia sempet terus begini gitu kan? Nggak sempet ya. Kalau kita dianiaya, kita beneran sakit banget, kita udah nyelamatin diri kita dulu, nolongin diri kita sendiri dulu kan. Tapi kan kalau kita bisa lihat dia kayak memang sengaja mau pansos ya gitu, mau cari, saya nggak tahu apa mungkin dia juga mau cari followers di Instagramnya, makanya dia berbuat seperti itu. Dan hari itu dia juga sempat post di Instagram dia tag ke Instagramnya Teteh, tapi kita langsung remove aja. Saya memang sempat waktu itu bilang sama Teteh, Teh mau kita perkarain secara hukum nggak? Karena ini pencemaran nama baik gitu. Tapi Teteh bilang nggak usah lah, buat apa gitu. Kita juga memang sampai ke rumah kita sempat hampir 1 bulan dikontrol terus sama polisi, karena dia kan sempat ngancur-ngancurin mobil, nendang-nendang mobil gitu kan. Akhirnya kita memang minta polisi, 2 polisi itu datang saling patroli di sini untuk melihat keadaan. Karena biasanya dia suka loncat, kita takut dong dia tiba-tiba loncat lagi seperti itu. Itu sih. Ada lagi? Udah. Versi dari Tapi dari pengakuan security katanya Alif ada melakukan pemukulan terhadap dia. Iya, dia. Seperti apa? Pada saat di atas, karena mungkin saking emosi dan saking keselnya karena si dia nggak mau disuruh turun gitu, lalu Alif gini, dan memukul dia. kita belum bisa jawab ini karena kita juga nggak tahu nih kebenarannya, apakah benar security ngomong kayak gitu. Kita harus double check juga sama security, karena yang kita tahu tidak ada pemukulan. Tapi kalau memang seperti yang di video itu atau yang security bilang benar, ya kita buktikan kan nanti secara hukumnya gitu. versi dari dia juga yang katanya juga dipukul, dihajar di lantai 3. Tapi sampai ditarik ke bawah. Tapi nggak ada reaksi dari satpam. tapi nggak ada reaksi dari Kita itu manggil satpam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tahu dia ini tidak terlihat sebagai perempuan, malah sebagai lelaki dengan bisa manjat pagar. Jadi Teh Tami itu mau ada security supaya kita takut, dia udah banting-banting barang, kita takut terjadi sesuatu, dia mungkin ngelukain Alif atau temannya Alif, jadi kita bawa keluar gitu. Itu kalau dibilang pemukulan kayak di video ya, sambil diseret katanya dipukulin, nggak ada. Itu silakan tanya security apa benar waktu seperti di video bilang, waktu sambil dikeluarin dari rumah kita tidak diseret ya, tapi karena dia tidak mau keluar baik-baik, dipapah, digendong supaya dia keluar oleh 2 orang ini gitu. Dan itu banyak saksi gitu. Mungkin klarifikasi, soalnya kemarin kan ada pengakuan dari dia, katanya sampai justru mendukung Alif untuk menganiaya dia waktu itu. Saya kan Itu statement siapa? itu statementnya dia. Kalau itu statementnya dia, ya silakan tanya dianya aja, ada saksi nggak gitu kan, seperti itu. Kan sekarang gini aja, apa iya seseorang yang dia sudah ditolong dengan baik hati, kita nggak tahu siapa dia, kita kasih tempat tinggal, kita kasih makan, kita kasih uang, kemudian kita aniaya, atas dasar apa? Kalau Mbak bisa tanya tadi si Babe ya, satpam di sini, dan pegawai yang lain, tanya deh kerja di sini udah berapa puluh tahun, boleh tanya Babe, mungkin dia lebih lama kerja di sini.
sekitar 30 ada ya, 35 tahun. 35 tahun lebih sebelum ada Alif, dia udah kerja di sini gitu. Jadi bisa tanya apakah Ibu Cintami itu seperti yang dibilang sama Dea. Kan kalau mbak-mbak tahu selama ini Ibu Cintami nggak pernah punya sesuatu yang negatif ya. Terus tiba-tiba anak ini datang ngomong begini-begini, kalau itu dipercaya sangat disayangkan gitu.